Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa khaliluh wa la nabiyya wa la rasula ba'da ila qiyamis sa'ah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadu billah. Wa qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa bersua kembali, bertemu kembali untuk kiranya bisa menambah khazanah keilmuan kita dengan izin Allah, yang dengannya Nabi sebutkan bahwasannya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dekat dengan kebaikan, maka ini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipahamkan dalam ilmu agama, maka mereka lah orang-orang yang baik. Oleh karenanya jangan terlalu risau, karena mungkin barangkali waktu ibu-ibu diambil dalam hal belajar, karena kita sadari bahwasanya kebaikan sedang menghampiri kita. Sebagai pembukaan, kita memberikan nasihat, di mana nasihat ini walau terkesan seperti hal yang berulang, walau mungkin barangkali terkesan agak sedikit menggurui, namun hakikatnya agama kita mengajarkan kita agar kiranya menerima nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah sebutkan dalam firman-Nya, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kiranya kita orang yang beriman, lalu nasihat itu bermanfaat bagi kita, menjadikan perubahan dalam kehidupan kita, maka kita termasuk orang yang beriman. Kalau enggak, maka justru sebaliknya, atau mungkin barangkali naqisul iman. Nasihatnya adalah pegang dengan erat sunnah ini, karena banyak sekali kaum muslimin
yang sudah banyak mengenyam masa duduk di majelis ilmu, namun hatinya tak kunjung membaik. Karena banyak sekali kita pantau bahwa banyak lokasi pengajian, banyak tempat-tempat menimba ilmu, namun hatinya tak kunjung baik. Ini PR bagi kita. Ada apa di sana? Lawang yang dikaji itu ilmu, bukan ilmu dunia saja, tapi ilmu akhirat juga. Namun yang ada adalah perpecahan. Tak sapa sana, tak senyum sini, dilontarkan kalimat salam tak berjawab, ditegur berpaling wajah. Ada apa? Maka kiranya kita untuk mengindahkan hal ini agar kiranya memperbaiki diri kita. Ada apa dengan kita? Nabi saja dahulu tatkala beliau berpaling wajah dari Abdullah bin Umi Maktum, langsung Allah tegur dengan menurunkan surah Abasa. Abasa wa tawalla. Karena Nabi dalam keadaan bermuka masam dan berpaling darinya. Sakit, disakiti oleh saudara kita, oke. Apakah pantas buruk dibalas buruk, api dibalas api? Padamkan api dengan air, jangan memperkeruh suasana. Nah, itulah nasihat kita. Mungkin barangkali bisa menjadi bahan yang perlu kita renungi bersama, ya ibu-ibu dan akhwat sekalian. Kita masuk kepada inti kita, bahwa hari ini kita membahas mengenai tema kaya juga qanaah, atau orang-orang yang kaya juga dituntut untuk bisa memiliki sifat qanaah. Apa ini qanaah? Qanaah ini bukan nama orang ya ibu-ibu, bukan markona. Qanaah, nanti salah persepsi pula. Qanaah ini dari kalimat qana'a yaqna'u, ai bi makna merasa cukup. Walau di sana sini ada pernyataan ulama tentang memaknai makna qanaah, ada yang mengatakan ridha terhadap ketentuan Allah, menerima atas pemberian Allah. Semuanya sama, maknanya hampir-hampir mirip, bahkan bisa dikatakan mirip. Ridha, Allah beri sesuatu kepada kita diterima, ini qanaah. Makhluk Allah harus punya sifat ini, terutama yang memiliki akal manusia, terutama yang dituntut untuk bisa kiranya membedakan antara hak dengan yang batil. Sifat qanaah ini gak semua makhluk Allah punya, gak semua. Jadi kalau sudah permasalahan ridha terhadap pemberian Allah, ini berarti berkaitan tentang rezeki, tentang pemberian Allah. Karena rezeki itu apa ibu-ibu dan akhwat? Ar-rizqu huwa ma yanfa'. Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Hidup, punya mata, punya hidung, mulut, punya uang di kantong,
nggak ada di kantong di dompet, nggak ada di dompet di brankas, punya lauk di rumah, punya nasi di rumah, ini semua adalah sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita icipin untuk keberlangsungan hidup kita. Ibu dan akhwan, hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita indahkan adalah bahwasanya qanaah ini adalah sesuatu yang mesti dimiliki seorang mukmin. Agar kiranya apa? Agar kiranya terhindar darinya sifat hasad, dengki. Hasad dan dengki biasa bertolak belakang dengan rasa qanaah. Mengapa demikian? Karena qanaah adalah ridha atas pemberian Allah untuk dirinya. Apabila hasad melekat pada orang yang memiliki qanaah, repot. Kenapa demikian? Karena tak akan mungkin minyak bertemu dengan air menjadi satu. Tetap ada pemisah antara mereka. Karena orang yang tidak memiliki rasa qanaah akan muncul hasad dan dengki. Kenapa? Melihat saudaranya mendapatkan nikmat, akhirnya tidak ridha atas pemberian Allah kepadanya. Betul ibu-ibu? Si fulana, ana tengok baju baru ya, ana tengok sendalnya baru, muncul, paling utangnya itu, masih nyicilnya itu paling, begini dan begitu. Mengapa demikian? Karena dia mengukur rezeki yang Allah berikan kepada dirinya, merasa bahwasanya dia masih kurang, sehingga ia akan mengkaji rezeki orang, dan muncullah dengan perlahan rasa hasad, dengki. Ibu-ibu pernah tahu makna hasad dan dengki? Pernah mendengar mungkin, barangkali ya sering. Hasad itu ingin kiranya rezeki orang ada pada dirinya, lalu rezeki orang tersebut agar kiranya hilang, tidak seperti apa yang akan dia miliki. Dia merasa tidak senang terhadap rezeki orang. Dia berharap agar kiranya rezeki orang itu juga ada pada dirinya, dan dia ingin kiranya rezeki orang tersebut hilang. Berbeda dengan ghibthah. Kalau ghibthah boleh dalam syariat kita. Ini kawan punya rezeki baru, mungkin barangkali suaminya, kita katakan jilbabnya baru. Wih, masya Allah, cantik ya ukhti, anak kepengen lah. Tanpa ada di dalam hatinya rasa supaya rezeki orang tersebut hilang, supaya jilbab saudarinya tadi rusak atau hilang. Maka ghibthah dibolehkan dalam syariat, namun hasad dan dengki tidak dibolehkan. Oleh karenanya hasad dan dengki ini tidak akan pernah bersemayam di dalam hati orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Oleh karenanya ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang memiliki sifat qanaah dalam hatinya. Apa kata Rasulullah? Qad aflah, beruntunglah. Man aslama, orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam agama Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ruziqa kafafa, terus dia diberi rezeki oleh Allah dan merasa cukup, kafafa. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, terus ridha
ridho terhadap apa yang Allah datangkan untuknya, yang Allah berikan untuk dirinya. Allah memberikan madah, pujian. Kenapa demikian? Puas. Ada orang yang puas dalam hatinya, qanaah, nggak kurang aja bawaannya, ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, laisal ghina. Mungkin ini santriwati sudah hafal ini hadis ini, masyhur. Laisal ghina an kathratil ardi. Tidaklah dikatakan kekayaan itu karena banyaknya harta, benda, permata, perbendaharaan. Bukan itu dikatakan kaya. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan itu ada pada jiwa, hati yang tentrem. Walau nampak casingnya, oi, kasihan awak nak menengoknya, sedih kali, jilbab bertempel, pakaian sudah berjahit. Nah, alhamdulillah muka tak bertempel. Nah, begitulah. Namun mereka justru memiliki hati yang lapang. Alhamdulillah hari ini bisa makan, walau dengan 3 kali suapan nasi plus dengan lauk kangkung. Tok, itu pun direbus kangkungnya, hanya diberikan garam. Alhamdulillah hari ini bisa makan, walau cuman sepotong roti. Ustaz, sepotong roti? Iya, simpenannya di rumah sekian. Iyalah, sarapan cuma bisa roti aja deh. Bukan itu maksud anak. Maksud kita adalah memang cuma dengan harta itulah dia bisa membeli sepotong roti. Yang dia miliki hanya bisa membeli sepotong roti. Kasihan kita nengoknya. Namun apa yang terjadi? Justru hati mereka merasa cukup. Ya Allah, ini rezeki sudah menegakkan tulang sulbi, tulang belakangku ya Allah. Dengan makan roti ini, hamba bisa melaksanakan ibadah ya Allah. Kita tahu ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu hampir 3 bulan dapurnya tak nyala, tungkunya tak nyala. Itu gimana coba? Berarti tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada yang bisa diolah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya apa? Kebanyakan hanya makan buah korma. Kita ibu-ibu jangankan untuk tak nyala 1 hari, bentar-bentar kletek nyala kompornya, bentar-bentar kletek nyala kompornya, nggak nyala kompor nyala dispenser, nyala rice cookernya, semua nyala. Walaupun maaf pinjam. Nah, tidak akan pernah kita dapatkan seorang yang hidup di zaman sekarang, kecuali yang nggak punya rumah ya Bu ya, tak nyala kompornya di dapur selama 3 hari, tak akan ada. Sudah tak nyala, pergi orangnya mungkin. Nah, tapi ala kulli hal tidak ada yang demikian. Oleh karenanya ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita pasti tahu kenapa orang kaya jarang sekali mendapatkan rasa qanaah. Mengapa demikian? Karena ingin terus meraup keuntungan dunia, terus ingin menggenggam dunia ini. Makanya ada sebagian menjadikan contoh, anak yang baru lahir dari rahim ibunya,
takkan pernah kita dapatkan tangannya terbuka. Ada sebagian membacanya apa? Maksudnya apa? Tangannya selalu tertutup. Kenapa demikian? Karena rasanya manusia ingin menggenggam dunia. Lihat bagaimana keadaan manusia tatkala sudah terbujur kaku menjadi mayat. Terbuka. Tidak ada lagi yang menggenggam karena tidak ada lagi yang mau digenggam. Namun ketika lahir bayi, sangat jarang kita dapatkan manusia yang baru lahir seperti bayi dalam keadaan tangannya terbuka, menggenggam. Kalau membuka bu bahaya bu, dada mama gitu. Nah, oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu menyebutkan idza ma kunta dza qalbin qanu', kalau engkau tidak memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka dirimu dengan raja dunia, raja yang cinta terhadap kuasaan dunia, sama saja. Pengennya dunia. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kalaupun manusia diberi satu wadi, satu lembah emas, maka dia akan meminta yang kedua. Ketika diberi yang kedua, maka dia akan minta yang ketiga. Kepuasan tidak tertanam di dalam hati manusia karena itu fitrah. Fitrahnya manusia seperti itu. Makanya ibu-ibu, keluar dari jalur fitrah kita. Keluar dari fitrah kita. Fitrah kita adalah tidak merasa puas, maka keluarlah kita dari fitrah kita yang buruk. Siap ibu-ibu? Siap akhwat? Walaupun diberi jajan oleh mamanya, oleh ibundanya. Nah, hari ini, sebulan ini, mungkin mengeluarkan kalian seperti santri-santriwati. Bulan ini qadarullah orang mama sama ayah lagi kesulitan. 200 saja ya sebulan, 150 saja sebulannya. Cukup-cukup dengan sabunnya, ditahan-tahan sedikit karena kan sudah makan juga di sini. Mungkin barangkali Ananda bisa memahami keadaan orang tua. Insya Allah Ma, insya Allah Bunda, insya Allah Ummi, Nanda siap. Cukup ini Umi. Makanya kehidupan yang cukup itu luar biasa ibu-ibu. Ridha atas pemberian Allah. Alhamdulillah masih bisa bernapas. Alhamdulillah masih bisa makan nasi. Oleh karenanya ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya orang yang dalam keadaan subuhnya, paginya aman, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, aman dia, indahu qutu yaumihi, dia punya stok pangan satu hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dunia dalam genggamannya. Dia termasuk orang yang paling kaya di dunia ini. Dia punya stok satu hari itu. Karena kita tahu ibu-ibu yang banyak mungkin barangkali di antara yang sering menuntut ayam tidak akan pernah membawa tempat untuk bekal dia, stok dia esok hari. Pasrah dia. Cukup dengan apa yang diberi oleh tuannya. Diberi segenggam satu hari cukup. Besok tak akan persiapkan dia untuk besok. Nggak ada bawa bekal untuk besok. Insya Allah, Allah beri lagi dengan cara yang lain. Burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar,
pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, tak akan pernah kita dapatkan membawa sekresek kantong berisi buah. Gak akan pernah. Kenapa? Dia yakin, tawakal, tanamkan rasa qanaah pada dirinya. Makanya ibu-ibu, qanaah, tawakal, zuhud ini hampir berdekatan. Sifat yang tiga ini hampir-hampir berdekatan. Kenapa kita bahas tentang ini hari ini? Karena kita dapatkan banyak sekali wanita-wanita yang sudah berkeluarga merasa kurang terhadap yang Allah berikan melalui suaminya. Mas, Kang, Bang, kok cuman segini? Kok cuman ini? Cari napa tambahan lain? Cari napa? Sana pergi lagi cari kerja tambahan. Gak cukup ini. Hati-hati. Ada sesuatu di dalam hati kita. Ini akibat apa? Sering memandang saudari atau saudaranya yang lain. Tetangganya ada nikmat, ditengok-tengok, beruntung kalilah dia. Dia bandingkan akhirnya dengan kehidupan dirinya. Qanaah pun terkikis, hasad pun semakin melambung. Oleh karenanya ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada perkara-perkara yang perlu kita perhatikan tentang sifat-sifat qanaah ini agar kiranya terpupuk. Yang pertama, yakin bahwa rezeki Allah ditakdirkan jauh sebelum manusia diciptakan. Yakin bahwa rezeki telah ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Kita tahu banyak sekali orang yang sakit. Tapi kenapa masih bisa hidup? Padahal dia tidak bisa bergerak kakinya, tidak bisa melangkah kakinya, tangannya pun kaku. Namun masih Allah beri suapan nasi, Allah beri sesuap makanan-makanan, Allah alirkan minuman melalui mulutnya dengan perantara orang lain, dan itulah rezekinya. Karena dia yakin, ibu-ibu sekalian, bahwasanya ridha kepada takdir Allah itu jalan satu-satunya agar Allah tetap mengalihkan rezeki kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, perbaiki doamu ketika meminta kepada Allah. Tengok gimana caranya. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perbaiki cara pinta kita. Fa inna nafsan, karena sesungguhnya jiwa lan tamuta hatta tastawfi rizquha, tidak akan pernah Allah cabut nyawa seseorang sampai Allah cukupkan rezekinya. Ada sebagian orang yang meninggal di penghujung hayatnya, dia pengen makan ini, pengen makan itu. Kemarin sekitar 4 hari yang lalu, Ana dapat berita keluarga ada yang meninggal. Adik ipar dari nenek kita. Kita dengar berita bahwasanya dia minta sesuatu di saat-saat sebelum
meninggal. Setelah kita pahami, itulah rezeki dia yang Allah catat sudah di Lauh Mahfuz dengan qadar. Rezekinya tidak akan mungkin Allah pindahkan ke orang lain. Pasti Allah cukupkan sampai akhir hayatnya. Kita tahu banyak orang yang koma, tapi masih bisa hidup di dunia ini dengan mengkonsumsi beberapa makanan melalui infus. Nah, fattaqullaha wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Maka bertakwalah kepada Allah, perbaiki cara pinta, dan juga ambil sesuatu yang halal, tinggalkan yang haram. Kadang-kadang inilah tuntutan yang menjadikan kita mencari sesuatu yang haram. Kenapa demikian? Karena tak puas. Akhirnya apa? Pakai cara yang instan. Ibu-ibu, tidak ada cara yang instan untuk menggapai rezeki Allah. Kalau memang sudah belum Allah gariskan. Makanya dalam syariat tidak ada diperbolehkan istibta'. Apa itu istibta'? Mempersegerakan rezekinya. Nah, maksakan supaya cepat dapat. Gak ada yang instan. Bahkan mie instan pun butuh proses. Dibuka dulu bungkusnya, dicelur dulu ke dalam sebuah air yang mendidih. Nah, dibuka bungkus bumbunya, diaduk merata, barulah selesai, bisa disantap. Yang kedua, melatih diri untuk melihat orang yang di bawahnya. Cara untuk melatih qanaah adalah dengan melihat keadaan orang yang ekonominya di bawah kita. Lihat tuh tetangga, walhamdulillah bisa makan walaupun dalam keadaan tak semewah kita. Kadang-kadang kita sudah masya Allah 4 sehat 5 syukuri, bukan sempurna. Sudah ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, ada susu. 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan mereka alhamdulillah nasi dengan garam. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ibu-ibu, unduru ila man asfala minkum. Lihat tuh siapa yang berada di aspal kita. Apa itu aspal? Bawah. Aspal itu paling bawah. Makanya dalam inti bumi itu ada sesuatu yang bisa disebut dengan sumber daya alam. Dari minyak, tingkatannya yang paling rendah adalah aspal yang selama ini kita pijak di jalan-jalan. Makanya Allah juga sebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak-kerak api neraka paling bawah, aspal. Nah, makanya itu lihat yang bawah. Kalau masalah ekonomi, kalau masalah ilmu jangan tengok yang di bawah. Kalau masalah ilmu tengok yang bawah, sombong yang ada. Sombong, angkuh. Aku lebih berilmu, dia apalah baru kemarin yang ngaji. Hati-hati. Dan orang yang memiliki ekonomi yang cukup melihat kepada yang bawah bukan bermaksud dia sombong. Ambil ibrah. Alhamdulillah ana sudah cukup Allah beri. Itu untuk melatih qanaahnya. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan lihat yang di atas.
Kalau masalah ekonomi jangan tengok yang di atas, nanti nggak puas-puas, akhirnya qanaah tak tertancap. Tengok yang atas, tengok ya Allah, kapan punya mobil? Kayaknya enak ya. Kita kehujanan, kepanasan, yang punya mobil bisa berteduh. Setelah punya mobil, ya Allah, kapan punya jet pribadi? Bisa kemana-mana, ke negeri tetangga dengan cepat. Tak perlu ngantri-ngantri, bayar tiket lagi, udah langsung terbang. Nggak tahu kita utangnya entah kemana-mananya. Hakikatnya syukur cukup terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, hendaknya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap segala sesuatu sudah Allah gariskan. Kadang-kadang ibu-ibu, akhwat, kita nggak senang dengan ketetapan Allah. Iya. Kadang-kadang, ya Allah, kenapalah hamba ditakdirkan dalam keadaan miskin? Ini adik-adik yang santriwati, alhamdulillah syukuri, cukupin dalam hati. Maksudnya dirasakan di dalam hati, merasa cukup. Banyak teman-teman antunnah yang nggak bisa masuk ke dalam pesantren, yang nggak bisa mencicipi bagaimana nikmatnya mondok, berasrama dengan teman-teman yang beda lokasi dengan kita, bertemu di dalam satu wadah. Banyak sekali. Ini dulu kita juga mondok ibu-ibu, alhamdulillah 6 tahun. Akhirnya apa? Setiap pulang kampung ana melihat teman-teman merasa sedih, minder. Ana pengen berteman balik dengan mereka-mereka yang dulu SD bareng. Namun apa yang terjadi? Mereka minder, merasa kecil hati. Kenapa? Karena mereka pengen juga masuk pesantren, pengen belajar agama, tapi qadarullah memang ekonomi tidak mendukung. Begitulah, kadang-kadang ada orang tua yang kepengen, ekonomi nggak mendukung. Kadang-kadang ada orang tua yang ekonominya cukup, setuju mendukung anaknya, tapi anaknya nggak mau. Ada yang anaknya mau, ekonominya mendukung, orang tuanya nggak mau. Makanya butuh kesinkronan. Namun qadarullah waktu itu memang ekonomi teman-teman kita sebagainya nggak mendukung. Akhirnya apa? Karena kan ibu tahu, mungkin barangkali anak-anak ibu-ibu ada yang mondok, kayak nyiapin dana untuk 2 tungku, ya kan Bu? Iya. Di rumah harus disiapin, di pesantren juga harus dicukupin. Kayak 2 tungku. Begitulah memang. Makanya adik-adik santriwati, syukuri, cukup. Jangan terlalu kok gini. Dengan peraturan yang ada kita merasa bahwasanya ini memang benar-benar ada sesuatu nikmat yang besar. Nah, kalau kita nggak merasa cukup terhadap nikmat Allah, Allah cabut nanti mendadak. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita benci masuk pondok, kita benci kemiskinan, namun jalur itu adalah sesuatu yang disebut kebaikan. Kenapa? Kalau masuk pondok tahu agama, bagus. Kalau kita miskin mudah masuk surga, karena yang kaya berat nanti hisabnya di hari kiamat. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita seneng terhadap sesuatu, tapi itu buruk bagi kita. Kita nggak masuk pesantren, seneng kita, nggak terikat sama peraturan, nggak harus bangun pagi sholat tahajud, sholat subuh dipantau harus tertib, nanti ngafal lagi Quran, ngafal lagi mutun. Akhirnya apa? Buat pusing, kurus badan akhirnya. Tapi itu yang terbaik. Namun kadang-kadang kita seneng yang di luar pesantren, itu buruk sebenarnya sama kita.
Fitnah zaman sekarang, lihatlah sudah bergaul dengan yang lawan jenis gak main-main. Kadang-kadang ya akhirnya apa? Ikhtilat yang tidak diinginkan. Kadang begitu, kita pengen senang dengan kekayaan, punya mobil, punya rumah mewah, namun nggak tahu kita hisabnya berat. Makanya ibu-ibu yang punya kendaraan bagus bawa ke kajian, bawa untuk ibadah. Jangan pelit-pelit, minyak mahal, jangan pelit-pelit. Itu menjadi sesuatu yang memudahkan kita masuk dalam surga. Kenapa? Ringan. Ya Allah, dulu hamba di dunia, kendaraan ini hamba jadikan wasilah untuk belajar. Hamba jadikan wasilah untuk ibadah. Tuh, rumah ini ya Allah, dulu sering diadakan kajian. Dulu sering ini jadikan saksi bagi-bagi harta untuk anak yatim, janda-janda. Ya Allah, rumah ini sering berkumpul keluarga untuk menjalin silaturahim di dalamnya. Jangan pula ada keluarga datang, mak, assalamualaikum, 3 kali salam pergilah. Kenapa? Karena nggak mau dia menampung saudaranya, nggak seneng. Ini kadang-kadang yang jadi problem. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui dan kita tidak mengetahuinya. Akhwati, ummahati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat, bahwasanya setiap harta akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita menilai ini hal, insya Allah kita nggak akan merasa kurang dan kurang. Cukup aja. Apalagi yang sudah punya kecukupan, gak akan. Insya Allah, ya Allah, ini aja bingung hamba, ya Allah, kayak mana nanti hisabnya, ya Allah, mudah gak ya gitu. Mikir. Makanya para sahabat dahulu, ibu-ibu, lihat bagaimana Utsman ibnu Affan, bagaimana Abdurrahman ibnu Auf. Mereka termasuk di antara jajaran orang-orang yang kaya. Bahkan Khadijah binti Khuwailid adalah sahabat dan sahabiyah yang hidup pada masa itu dan menggelontorkan semua uang yang mereka miliki, harta yang mereka miliki. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu semua hartanya dia infakkan. Umar bin Khattab setengah hartanya dia infakkan. Namun apa yang terjadi? Kembali lagi ke mereka harta itu. Mereka pengen harta ini supaya tidak melekat pada diri mereka, agar kiranya tidak berat dihisab. Namun apa yang terjadi? Allah mudahkan lagi balik rezeki. Yang pasti mereka tidak inginkan harta itu. Tidak menghitung-hitung hartanya, berapa yang keluar ya, berapa yang masuk ya. Nah, seperti itu. Infakkan saja. Mungkin barangkali ada beberapa pesantren, ada beberapa tempat ibadah, ada beberapa sekolah-sekolah Islam yang membutuhkan dana. Infakkan walau cuma 1.000 rupiah, walau cuma 2.000 rupiah. Apalagi kalau bisa bu, banyak ikhlas, jangan sedikit tapi ikhlas. Yang penting ikhlas, walaupun sedikit jangan. Kalau bisa banyak ikhlas, ya. Sekarang nggak laku lagi kaidah sedikit yang penting ikhlas. Sekarang kalau bisa banyak ikhlas, gitulah. Nah, ya. Oke. Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi kita sudah sampaikan tadi bahwasanya hasad itu tidak akan pernah bersemayam di dalam hati seorang hamba yang sudah tertancap dengan baik rasa qanaah. Karena hasad itu bisa menghilangkan kebaikan. Oleh karenanya ibu-ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad terhadap 2 keadaan. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, orang yang Allah datangkan kepadanya harta, Allah beri dia harta kecukupan. Fasallatu ala halakatihi fil haq, maka dia pun menjadikan hartanya habis untuk kebenaran. Ibu-ibu,
Pernah tidak mengalami punya ada duit, ada harta diberikan kepada orang lain, tapi orang tersebut nggak tahu. Tapi orang tersebut nggak tahu. Ini siapa yang ngasih ya? Bagi yang menerima, kita berikan ketika malam hari sedang sunyi, letakkan depan pintu rumah. Ini dari hamba Allah, tulis dari hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan mencari tumbal ya, bulat itu. Nanti kirain orang cari tumbal pula. Nah, kadang-kadang nggak diambil, dibuang dia. Ini tumbal pula nanti. Nah, ditulis, nanti khawatir. Zaman sekarang sudah banyak fitnah. Kalau zaman dulu nggak pandang bulu, yang penting ada di rumahnya, alhamdulillah diterimanya. Nah, ya, oke. Nah, orang yang seperti ini kita patut buat hasad sama mereka. Kita iri sama orang yang seperti ini boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah. La hasada, tidak ada hasad kecuali illa fitnataini, kecuali dua keadaan. Salah satunya adalah orang yang Allah beri rezeki lalu dia habiskan untuk hak, sesuatu yang benar, infak. Wih, kok nama fulan-fulan aja yang naik ya? Kok dia aja yang nomor 1 ya? Anak nggak bisa begini, harus berinfak juga ini. Nah, seperti itu. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kalau yang kedua, ibu-ibu, boleh kita iri sama mereka. Apa itu? Ketika ada seseorang yang diberi oleh Allah ilmu, maka dia dengan ilmu tadi mengajarkannya. Ya Allah, cemana lah jadi kayak si fulan itu ya. Anak pengen kali kayak dia. Bisa punya ilmu, bisa ngajarkan lagi. Walhamdulillah. Mudah-mudahan kalau anak nggak bisa, anak-anak harus bisa. Begitu. Anak masukkan ke dalam pesantren. Ya, begitu. Itu tekad. Insya Allah tidak mengapa hasad di dua hal tersebut. Karena kalau hasad di permasalahan harta, maka bisa menjadi sesuatu yang buruk dan qanaah tidak tertancap baik dengan kita. Oleh karenanya kaya miskin harus tetap dua-duanya punya rasa qanaah. Nggak boleh tidak. Ya, hari ini walhamdulillah ada uang cukup untuk berangkat pergi kajian, alhamdulillah. Walaupun nggak ada uang untuk beli makanan anak misal, atau mungkin barangkali nggak ada uang untuk jajan sendiri, tapi alhamdulillah cukup untuk berangkat kajian. Setelah itu tinggal nunggu suami pulang bawa rezeki dari Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada pagi kali ini, agar kiranya menjadi cemeti bagi kita, menjadi cambuk bagi kita, agar menjadi wanita, agar menjadi hamba Allah yang tertancap padanya rasa qanaah dengan baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau ibu-ibu ada pertanyaan, maka boleh ditanyakan secara langsung. Ada ibu-ibu? Tidak ada? Hah?
Oke, nah tertutup majelis kita pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga bagi ibu-ibu yang mendengar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.